Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diah Permatasari. Saya mahasiswa fisika UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya ditugasi untuk PPL di SMK Negeri 4 Semarang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Berti Sugendra selaku guru fisika di SMK Negeri 4 Semarang, sekaligus menjadi guru pamong saya, dan Ibu Syala Ruli Anggita sebagai DPL saya yang telah membimbing saya. Oke, bola-bola SMK Negeri 4 Semarang, kita mulai pembelajarannya hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus. Sebelumnya, kita harus memahami dahulu konsep dasar dari gerak lurus, seperti jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, serta percepatan. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang suatu lintasan benda terhadap selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan posisi benda pada selang waktu tertentu. Jadi, bedanya jika jarak panjang seluruh lintasan dalam waktu tertentu, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan posisi benda. Jadi, posisi akhir dikurangi dengan posisi awal, seperti itu. Selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perubahan lambat atau cepatnya dari jarak terhadap selang waktu tertentu. Sedangkan kecepatan adalah lambat atau cepatnya perpindahan benda dalam waktu tertentu. Kecepatan biasa dirumuskan dengan V sama dengan jarak dibagi dengan waktu, S per T. Selanjutnya adalah kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kelajuan sesaat adalah kelajuan suatu benda dalam waktu tertentu. Sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan suatu benda pada waktu tertentu. Dan bisa dirumuskan sebagai V sama dengan limit delta T mendekati 0 perpindahan dibagi dengan selang waktu tertentu tersebut. Selanjutnya, percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Percepatan dibagi menjadi dua, percepatan sesaat dan percepatan rata-rata. Percepatan sesaat yaitu percepatan suatu benda dalam kondisi T tertentu. Sedangkan percepatan rata-rata adalah hasil bagi dari perubahan seluruh kecepatan dibagi dengan perubahan selang waktu. Kayak dalam kehidupan sehari-hari, contohnya hal yang mudah adalah ketika kita berangkat sekolah, dari rumah sampai sekolah, kita hanya membutuhkan waktu selama 5 menit dengan jarak tempuh sekitar 3 km. Berapa sih kecepatan yang kita butuhkan? Nah, kita bisa menggunakan konsep dasar dari kecepatan, yaitu perpindahan dibagi dengan selang waktu tertentu. Nah, perpindahannya ini 3 km atau bisa kita meterkan menjadi 3000 meter. Terus waktunya dibagi dengan 5 menit atau bisa kita ubah menjadi 5 dikali 60 sekon, yaitu 300 sekon. Jadi kecepatannya adalah 3000 km dibagi dengan 300 sekon. Maka kecepatan yang kita butuhkan agar sampai ke sekolah dalam waktu 5 menit dengan jarak 3 km adalah 10 meter per sekon. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan dapat kita pahami dengan melihat animasi di bawah ini. Oke, dapat didefinisikan bahwa gerak lurus beraturan atau biasa kita sebut dengan GLB adalah perubahan suatu benda dengan kecepatan konstan terhadap selang waktu tertentu. Pada perubahan ini ada dua kurva yang mempengaruhi, yaitu kurva perpindahan terhadap waktu yang kemiringannya merupakan kecepatan konstan dari
benda tersebut, sedangkan kurva kecepatan terhadap waktu, yaitu yang menunjukkan garis mendatar, itu merupakan suatu kecepatan konstan yang kurva di bawahnya merupakan besarnya perpindahan dari benda tersebut. Oke, kita langsung ke contoh soal berikut ini. Berapa sih besarnya kecepatan rata-rata dari sesuatu benda yang berada di dalam data tersebut? Nah, dijelaskan bahwa posisi awal benda adalah 40 meter, sedangkan posisi akhir benda 100 meter, dengan perubahan selang waktu selama 40 sekon. Nah, dapat kita rumuskan V rata-rata atau kecepatan rata-rata sama dengan perubahan jarak atau perubahan perpindahan, yaitu 100 dikurangi dengan 40 dibagi dengan perubahan selang waktu, yaitu 40 sekon, sama dengan 60 dibagi 40, yaitu 3/2 meter per sekon rata-rata dari data tersebut. Untuk mengetahui seberapa paham teman-teman SMK Negeri 4 Semarang, saya akan memberi penugasan seperti yang ada di bawah ini, beberapa latihan soal, dan saya meminta untuk dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai gerak lurus beraturan. Contoh dari gerak lurus beraturan nanti bisa dilampirkan dengan tugas yang ada di bawah ini ya. Nah, cukup dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lagi kepada saya atau Kak Berti. Terima kasih. Cukup dari saya untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.